Sesaat lagi kita ikuti kuliah 7 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana ala dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Sahabat salsabila yang dimuliakan Allah, dalam pergaulan manusia mendapatkan bermacam-macam jenis perilaku, bermacam jenis status, berbagai jenis kecerdasan, tingkat intelektualitas itu bercampur. Ketika dalam persoalan-persoalan ini kita harus membedakan pergaulan yang baik kepada orang yang statusnya berbeda, bagaimana cara berhadapannya? Tentu berhadapan dengan baik. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, dengan kebaikan, dengan ma'ruf. Bergaul kepada siapapun dengan ma'ruf, dengan kebaikan, sesuai dengan derajatnya masing-masing, sesuai kapasitasnya masing-masing, sesuai status sosialnya, dengan ma'ruf, dengan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 63. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Jadi ketika ketemu dengan orang yang status sosialnya atau intelektualitasnya rendah, anggaplah kita bertemu dengan orang bodoh, maka kita mengatakan dengan kata-kata yang selamat. Artinya kata-kata yang dapat memberikan kebaikan bagi orang lain dan kebaikan pada diri kita sendiri. Jangan sampai kata-kata kita itu menyakiti orang lain. Jangan sampai kata-kata kita, apa yang kita ucapkan, menyakiti orang bodoh. Harus hati-hati. Cara bicaranya juga harus hati-hati. Karena orang bodoh tidak seperti kemampuan kita. Anggaplah kita orang terpelajar, tapi orang bodoh tidak. Anggaplah kita orang yang sudah sekolah, tapi orang gila kan tidak. Kalau kita berbuat baik, ucapan dengan baik, ya tentu tidak ada yang tersakiti. Menghormati, tidak ada yang tersakiti. Kata-kata yang menyejukkan bagi orang lain. Karena orang bodoh itu sangat sensitif, mereka cepat tersinggung. Ketika tidak ditanggapi, orang bodoh itu merasa bahwa aku bukan siapa-siapa. Begitu juga ketika kita ketemu dengan orang miskin. Ketika kita tidak menanggapi orang miskin, maka orang miskin merasa hidupnya, aku bukan siapa-siapa. Tapi sampaikanlah dengan pesan damai, ucapan-ucapan yang mendamaikan, menyejukkan. Jadi salaman, keselamatan dan kedamaian. Ucapkan dengan kata-kata kedamaian. Ucapkan kata-kata dengan yang damai, menyejukkan bagi orang lain. Seperti yang disebutkan salamun alaikum la nabtagil jahilin. Dalam surat Al-Qasas ayat 55 Allah Subhanahu wa taala berfirman, kesejahteraan atas dirimu, kami tidak ingin bergaul dengan orang-orang yang jahil. Walaupun tidak bergaul dengan orang jahil, paling tidak kita menyampaikan pesan-pesan damai. Ucapkan dengan kata-kata damai. Bergaul dengan orang-orang bodoh itu sangat menyulitkan. Di mana kesulitannya? Ketika salah bicara, mereka akan tersinggung. Ketika kita salah bicara, mereka akan marah. Ketika kita salah berbicara, mereka akan memutuskan tali persaudaraan. Itulah kesulitan-kesulitan yang akan kita hadapi bertemu dengan orang-orang yang tingkat intelektualitasnya rendah. Oleh karena itu, menanggapi orang bodoh menyebabkan kebodohan dan kekeliruan semakin jauh. Maka ketika menanggapi, sampaikanlah dengan pesan damai, pesan yang menyejukkan. Kata-kata orang bodoh itu jangan ditanggapi dengan serius, dikhawatirkan akan memperdalam jurang pemisah hubungan baik, memperdalam atau menjauhkan hubungan yang selama ini menjadi keakraban, menjadi kekacauan. Katakanlah dengan pesan damai dan perbanyaklah untuk menghindari. Karena orang bodoh sangat sensitif, orang bodoh sangat bermasalah, salah berbicara
jadi masalah. Padahal tidak ada unsur kesengajaan. Itu menjadi pencerahan. Pencerahan menjadi bumerang, menjadi penyakit. Padahal kita menyelipkan dalam pesan damai, menyelipkan pesan moral bahwa sebaiknya menghargai orang lain, ikut menghargai orang lain juga. Tapi orang bodoh tidak menanggapi itu. Tidak menanggapi itu. Malah dia akan menanggapi sebaliknya. Bahwa itu tidak baik, itu kebodohan, itu kesalahan, dan seterusnya. Sahabat salsabilah yang dimuliakan Allah. Yang dipentingkan oleh kita adalah, yang penting kita melakukan yang terbaik kepada orang-orang yang bodoh, yang tingkat intelektualitasnya rendah. Yang diharapkan kita membawa pesan damai, menyampaikan pesan damai. Tidak maksud untuk menggurui, tidak maksud untuk menasihati, tapi katakan dengan pesan damai, setelah itu tinggalkan. Karena orang yang intelektualitasnya rendah itu kadang-kadang tidak mampu menangkap, tidak mampu menerjemahkan apa yang kita katakan. Oleh karena itu berbicara secara dasar, berbahasalah dengan bahasa yang sangat simpel agar kita terhindar dari kekeliruan kepada saudara-saudara kita yang intelektualitasnya sangat rendah. Karena nanti akan berakibat permusuhan, terputusnya hubungan persahabatan, terputusnya hubungan persaudaraan. Hanya menyampaikan pesan damai tanpa menyelipkan pesan-pesan untuk maksud menggurui dan mengajari, agar kita selamat terhindar dari permusuhan dan perbedaan pendapat di antara saudara-saudara kita sesama muslim. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian telah kita ikuti kuliah